Kita sudah membaca kitab Amos di pasal 5 ayat 1 sampai 27. So we have read the book of Amos chapter 5 verse 1 until 27. Okay. Yesus itu berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang agar mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan berkelimpahan. Hidup memang selalu dari Tuhan. Itu benar di Taman Eden ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu juga benar di dalam perjanjian baru ketika seseorang itu dibaptis dan dibangkitkan untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Itu juga benar pada hari besar terakhir ketika kita nanti berdiri di hadapan Tuhan dan dibangkitkan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Berarti kehidupan atau hidup itu selalu dari Tuhan. Dan ini juga benar pada zaman Amos. Untuk memiliki kehidupan, itu orang-orang Israel yang tidak setia ini seharusnya berpaling kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang sudah mereka tuju. Itu menjadi tema di dalam Amos pasal 5 ini. Pada dasarnya Amos 5 itu menemukan Tuhan mengatakan begini. Aku mencarimu, sekarang kamu mencari aku memilih kamu, sekarang kamu memilih aku. Israel itu sudah melakukan hal yang sebaliknya. Amos mengatakan tentang 4 masa yang berbeda, yang mengatakan begini. Carilah aku maka kamu akan hidup. Itu sampai 4 kali dia mengatakan. Mereka tidak mencari Tuhan sebabnya. Mereka sudah mencari lawan dari Tuhan itu. Karena mereka sudah mengambil arah yang salah, mereka itu sudah tenggelam ke dalam keadaan yang sangat rendah. Jadi mereka digambarkan di sini dalam kondisi yang mengerikan sebetulnya. Amos di dalam memperingatkan orang-orang tentang kondisi mereka itu berbicara tentang nyanyian pemakaman di ayat 1 itu. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai orang Israel. Amos sedang mengatakan inilah lagu sedih yang aku hendak nyanyikan. Di ayat 2 itu mengatakan, sudah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Di dalam perjanjian lama itu ada campuran gambaran tentang Israel. Kadang-kadang Israel disebut sebagai mempelai perempuan, mempelai perempuannya Allah. Fakta gambaran itu digunakan beberapa kali oleh para nabi. Dan di kitab Amos ini disebut juga sebagai anak darah orang Israel. Istilah anak darah menunjukkan kemurnian. Karena dia selalu menyembah Tuhan dan hanya Tuhan. Sekarang sudah berubah Israel itu. Israel sudah mengejar berhala, jatuh dari kemurniannya ke dalam kenajisan. Di ayat 26 itu dikatakan, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Penyembahan berhala itu ternyata hampir ada di mana-mana. Jadi Tuhan mengatakan, kamu jatuh dari tempat tinggi yang aku berikan kepadamu, jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Amos itu bernubuat sekitar tahun 750 sebelum Masehi, sekitar 30 tahun saat penulisan ini, di tahun 721 sebelum Masehi, Tuhan itu mengutus Asur, kerajaan utara, untuk membawa bangsa Israel itu pergi keluar dari negerinya, dan orang-orang itu tidak pernah kembali sebagai sebuah bangsa. Meskipun beberapa keturunan mereka memang kembali, mereka dibawa ke pembuangan Asur dan Babilonia, kemudian mengambil alih semua tawanan Asur itu. Kemudian orang Media dan Persia memperoleh kekuasaan dan memberitahu mereka, kalian boleh pulang. Beberapa orang yang orang tuanya berasal dari suku utara itu kembali dengan orang-orang dari suku selatan, kerajaan Israel, dan suku Yehuda, itu kerajaan Yehuda. Buku-buku sebelum pembuangan itu mencakup catatan ke semua 12 suku. Dan bahkan di perjanjian baru bukanlah hal yang aneh untuk membaca seseorang dari salah satu suku di kerajaan utara sebetulnya.
pada tahun 70 Masehi. Semua catatan itu dihancurkan dan tidak ada orang Yahudi yang bisa membuktikan sekarang ini dari suku mana mereka berasal. Seberapa buruk keadaan rohani mereka sehingga menimbulkan murka seperti itu. Mereka sudah mengejar ilah-ilah yang salah. Mereka jauh dari Tuhan. Seberapa jauh mereka itu jatuh. Itu begitu jauh sehingga mereka tidak akan pernah diangkat lagi. Setidaknya sebagai sebuah bangsa. Mereka terlantar di tanah mereka sendiri tanpa ada yang mengangkat mereka. Jadi Tuhan meminta mereka dan memberi mereka petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Dalam memberi mereka perintah ini, Tuhan mengeluarkan unsur pengharapan. Tuhan berjanji dalam pasal 5 itu, berubahlah dan aku akan berubah dari hukuman yang aku maksudkan. Ketika kita baca di pasal 4 ayat 12 kitab Amos itu mengatakan begini, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Sepertinya seakan-akan si Amos ini mengatakan nggak ada harapan, tidak ada kesempatan untuk bertobat, kalian sudah pergi terlalu jauh, tidak ada yang bisa berubah, murka Allah akan datang atas kalian dan kalian harus bersiap-siap. Tapi di pasal 5 itu menunjukkan bahwa bukan seperti itu pasal 4 harus dilihat ini. Dalam situasi yang sama, kalau kita lihat Yeremia itu menubuatkan begini di pasal 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Tuhan mengatakan melalui Amos ini, kalian sudah jatuh ke titik yang begitu rendah, carilah aku maka kamu akan hidup. Kita mungkin bertanya-tanya, apa-apaan ini Tuhan? Apakah maksud Tuhan hidup masih merupakan pilihan bagi orang-orang ini? Jawabannya iya. Carilah aku maka kamu akan hidup. Kemudian di ayat 15 itu Amos mengatakan, mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan. Jadi Amos mengkhotbahkan pesan pertobatan dan dia mengatakan itu masih ada waktu untuk bertobat itu. Dengan mengatakan ini Amos mulai menghitung dosa mereka. Karena beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Di ayat 45 itu dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ada kemungkinan bahwa 3 hal yang berbeda disebutkan dalam 3 nama yang berbeda ini. Betel itu adalah salah satu pusat penyembahan berhala, karena ketika Yerobeam mengambil alih 10 suku utara dari Rehabeam, Yerobeam ini mendirikan sebuah mezbah di ujung utara negeri di Dan dan di satu ujung selatan negeri Betel itu. Yerobeam mengumumkan begini, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Itu di pertama Raja-Raja 12:28. Penyembahan berhala menjadi sinonim dengan nama Betel dan Dan. Dan saya percaya bahwa Amos sedang bernubuat di kota Betel. Karena itu Tuhan mengatakan terlebih dahulu, carilah aku daripada mencari berhala di Betel. Yang kedua, Tuhan itu mengatakan, jangan datang ke Gilgal. Meskipun ada penyembahan berhala di mana-mana, Gilgal tidak dikenal sebagai tempat penyembahan berhala seperti itu. Gilgal lebih banyak dihubungkan dengan nabi-nabi seperti Elisa dan Elia. Gilgal mungkin dikenal karena penyembahan yang sangat benar. Tetapi kehidupan orang-orang itu jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, bahkan penyembahan yang paling benar pun merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Amos itu mengatakan di ayat 21-23 mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sesungguhnya apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Jadi itu apa yang ketika masih berlaku di dalam perjanjian lama ya. Itu tidak salah waktu perjanjian lama.
dengan musik kecapi mereka, itu benar-benar bisa diterima. Tidak ada yang salah dengan lagu-lagu mereka. Itu mungkin lagu-lagu bagus yang dinyanyikan dengan baik. Tidak ada yang salah dengan persembahan mereka. Tetapi ada yang salah dengan hidup mereka. Dan selama ada yang salah dengan hidup mereka, penyembahan mereka tidak bisa diterima oleh Tuhan. Berseba itu termasuk kategori yang ketiga. Berseba bahkan tidak ada wilayah di wilayah utara Israel. Itu ada di bagian selatan di kerajaan Yehuda. Itu memiliki makna sejarah yang luar biasa dalam hubungannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, orang-orang melakukan ziarah keagamaan ke Berseba itu. Saya percaya Tuhan menggunakan situasi ini untuk berbicara tentang pencapaian agama. Bayangkan orang-orang mengatakan, saya hebat karena setiap 3 tahun saya melakukan perjalanan ke Berseba untuk mengenang agama para leluhur dan orang-orang besar yang mendirikan negara ini. Tuhan mengutuk penyembahan berhala. Dia mengutuk penyembahan ketika hidup tidak sesuai dengan penyembahan yang benar. Dan sekarang Tuhan mengutuk pencapaian agama ketika manusia memuliakan dirinya. Apapun yang dilakukan manusia untuk memuliakan kemuliaannya sendiri, menjauhkan dia dari Tuhan. Tuhan itu mengatakan, carilah aku daripada apa yang selama ini kalian cari. Kalian sudah pergi ke arah yang salah di ketiga poin itu tadi. Berbalik dan pergi ke arah yang lain dan carilah aku menurut Tuhan. Jadi Tuhan sedang berbicara tentang dosa manusia juga di ayat yang ke-7 seperti yang dia katakan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh itu diakui sebagai hal yang sangat pahit. Terus dilanjutkan dengan perkataan begini. Dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Tuhan sedang mengatakan di sini dan juga di ayat 10 bahwa orang-orang itu pada dasarnya sudah membalikkan standar Tuhan. Di ayat 10 itu mengatakan mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Seharusnya mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka seharusnya membenci orang yang mengatakan kebohongan dan mengasihi orang yang mengatakan kebenaran. Yesaya juga melakukan pekerjaan yang tidak lama setelah Amos ini dan bahkan mungkin sejaman dengan Amos. Di pasal 5 ayat 20 Yesaya mengatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jadi itu adalah masalah pada tahun 750 Masehi pada zaman Israel, dan itu juga masalah pada zaman sekarang ini. Setan bisa menipu beberapa orang sehingga mereka mulai menyebut sesuatu yang jahat yang Tuhan sebut baik, dan mereka berbalik dan menyebut sesuatu yang baik yang Tuhan sebut jahat. Tuhan mengatakan bahwa kebenaran ini seharusnya ditinggikan, tetapi mereka sudah membuangnya dan menginjak-injaknya. Daftar dosa orang-orang itu juga dilanjutkan. Di ayat 11 itu dikatakan, kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Jadi itu bukan pertama kalinya. Kita melihat itu dalam pasal 2. Kalau kita baca itu, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Kemudian Tuhan mulai membuat daftar dosa itu. Apakah saudara ingat yang pertama Tuhan katakan, begitulah cara mereka melindas orang miskin. Tuhan selalu memperjuangkan tujuan orang miskin. Di dalam pasal 4, Tuhan berbicara dengan sangat tidak ramah kepada beberapa perempuan yang sudah menyakiti orang miskin. Di ayat pertama itu dikatakan gini, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Di dalam pasal 8 itu terlihat lagi, ketidakadilan manusia terhadap manusia selalu membawa tanggapan dari Tuhan, tapi itu terutama benar ketika manusia tidak adil dalam berurusan dengan orang miskin. Mereka tidak akan bertahan dengan ini.
Tuhan mengatakan Dia sudah melihat dosa mereka. Di ayat 3 pasal 5 dikatakan, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jadi yang kembali itu hanya 10% dari setiap yang diutus. Jika sebuah kota mengirimkan 100, 10 yang akan kembali. Mereka tidak akan melarikan diri. Orang-orang sudah melupakan siapa Tuhan itu. Amos juga mengingatkan mereka di ayat 9. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Intinya adalah bahwa Tuhan itu kuat dan mampu menghukum. Mereka sudah berbuat dosa terhadap Tuhan. Untuk 3 pelanggaran dan 4 itu katanya, aku tidak akan mencabut hukumannya, katanya. Amos itu mencantumkan beberapa pelanggaran ini. Kalau kita lihat di ayat 11-13 pasal 5. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Kemudian Tuhan mengatakan Dia akan membawa kehancuran sedemikian rupa sehingga akan ada ratapan di semua alun-alun dan teriakan wahai di jalan-jalan. Di ayat 16-17 dikatakan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Jadi para petani akan dipanggil untuk berkabung, pelayat akan dipanggil untuk meratap, di kebun-kebun anggur akan ada ratapan, dan Tuhan mengatakan bahwa ini akan terjadi karena aku akan melewati di tengah-tengah kamu. Saudara mungkin ingat kitab Keluaran. Allah itu berjanji kepada orang Israel bahwa Dia akan membebaskan bangsa Israel ini. Dia mengatakan, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kecuali aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Orang Israel mengoleskan darah pada tiang pintu dan ambang pintu, dan mereka merayakan Paskah untuk mengingatnya sejak saat itu. Kali ini di kitab Amos ini Tuhan tidak akan melewati Israel. Dia akan jalani Israel seperti yang Tuhan lakukan dengan orang Mesir. Sewaktu kita lihat kata-kata terkenal tentang hari Tuhan yang kita lihat di ayat 18. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan melawat dengan murkanya atas seseorang. Tapi kitab Amos adalah nabi pertama yang memperkenalkan konsep ini atau menulis tentangnya, dan jelas itu konsep yang sangat dikenal, tapi selalu diterapkan kepada musuh kalau di zaman dulu. Mereka terus berkata, kami menginginkan hari Tuhan. Mereka pikir bahwa itu berarti murkanya akan dicurahkan ke Asyur. Tapi Amos mengatakan, mengapa kamu merindukan hari Tuhan? Kali ini murka itu akan menimpa mereka, bangsa Israel. Jangan lama-lama untuk itu tidak akan menjadi hari yang menyenangkan. Itu akan menjadi kegelapan, bukan terang. Jadi Amos menggambarkan situasi ini seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika dia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Amos mengatakan itulah yang akan terjadi pada hari Tuhan. Tidak akan ada jalan keluar. Kemanapun mereka berbelok, akan ada kehancuran. Ayat 20 itu mengatakan, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Jadi nanti di ayat terakhir di pasal ini mengatakan, aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan, yang namanya Allah semesta alam.
sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan menghitung dosa-dosa mereka dan memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Keadilan akan ditegakkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Dia memperlakukan kita dengan keadilan yang dilembutkan oleh belas kasihan. Tuhan menuntut keadilan dari kita dalam hubungan kita satu sama lain. Akan ada hukuman berat bagi mereka yang mengubah keadilan menjadi ibu dan melemparkan kebenaran ke bumi itu. Di ayat 10 itu mengatakan mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada mereka yang berkata dengan tulus ikhlas. Jadi dosa mereka adalah dosa karena kurangnya keadilan. Amos lebih lanjut menunjukkan kurangnya keadilan mereka dalam ayat 11 ini. Kamu membebani sewa yang berat atas orang miskin. Di ayat 12 mengatakan kamu menyusahkan orang benar dan menerima suap dan menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Mereka sudah berlaku tidak adil lagi dan terus tidak adil lagi. Padahal dikatakan bencilah kejahatan, cintailah kebaikan, tegakkanlah keadilan. Itu nasihat dalam ayat 15. Kenapa Tuhan mengutuk penyembahan mereka? Tuhan mengutuk penyembahan mereka karena hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Kata-kata terkenal ini menjelaskan apa yang Tuhan inginkan. Ayat 24 dikatakan apa? Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Tuhan tidak pernah menginginkan penyembahan manusia tanpa hatinya. Ini seringkali disebutnya ketidakadilan banyak orang. Ketika kita berbicara tentang perjanjian baru sebagai agama hati dan perjanjian lama adalah sebagai agama yang benar-benar dari sifat luar, eksternal, di mana orang bisa dengan mudah melihat daftar periksa dengan mengatakan bahwa mereka telah melakukan semua yang seharusnya mereka lakukan. Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Tuhan selalu menginginkan hati manusia. Mika 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu juga sejajar dengan Amos 5:24 tadi. Tetapi biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi inti utama dari Amos 5 adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pemikiran ini memiliki makna ganda karena nyawa secara jasmani masyarakat itu dipertaruhkan. Tentara Asur sudah siap dan siap menyerang. Israel itu akan mati secara jasmani. Kalau mereka mau berpaling pada Tuhan, mereka bisa hidup. Bahkan lebih penting dari kehidupan jasmani, kesejahteraan rohani mereka juga dipertaruhkan. Orang-orang yang sudah memisahkan diri mereka dari Tuhan, mereka sudah mencari hal-hal yang salah, menjauh dari Tuhan. Mereka perlu berbalik dan pergi ke arah lain, karena Tuhan adalah tempat kehidupan itu ditemukan. Tuhan menuntut agar manusia memperlakukan satu sama lainnya dengan adil. Dia menuntut agar hidup mereka konsisten dengan ibadah mereka. Tuhan ingin semua orang mencari Tuhan. Seperti yang terjadi pada hari ini, kalau kita ingin mengetahui kehidupan, kita harus mencari Tuhan dan menjalani jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Beberapa pelajaran bisa kita temukan di sini. Mungkin banyak yang mengatakan itu kan cerita di perjanjian lama. Mengenai setiap perikop firman Tuhan, kita perlu mengatakan, inilah yang Tuhan katakan kepada orang-orang itu memang pada waktu itu. Tapi mari kita tarik keterangan itu dan melihat apa yang Tuhan katakan pada situasi kita sekarang. Bagaimana saya bisa belajar dari situasi ini mengenai kehendak Tuhan bagi saya sekarang ini? Kebenaran di dalam kitab Amos, meskipun ditulis untuk orang-orang itu bisa diterapkan secara langsung pada budaya dan jemaat sekarang ini. Tuhan menginginkan beberapa jawaban dari kita serupa dengan jawaban yang Tuhan harapkan dari orang Israel. Tuhan ingin kita bersikap adil dalam urusan kita. Itu berarti dalam urusan bisnis kita di luar jemaat, dalam perlakuan kita terhadap satu sama lainnya. Keadilan, kejujuran, itulah yang Tuhan minta.
Tuhan menuntut agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, atau ibadah kita tidak akan diterima. Kita menyanyikan lagu yang sangat membangkitkan semangat. Beberapa lagu, kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lagu itu tidak indah bagi Tuhan. Dia tidak mendengarnya. Meskipun kita memiliki kebaktian yang menyenangkan, Tuhan tidak hadir kalau kita tidak hidup untuk Tuhan. Dia tidak akan menerima ibadah kita kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sisi lain, kita mungkin punya suara dan kualitas nyanyian yang buruk, tapi nyanyian kita adalah nyanyian yang indah di telinga Tuhan kalau kita hidup benar dan suara kita keluar dari hati yang berkomitmen kepada Tuhan. Amos kan mengatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Itu sangat penting bagi jemaat sekarang ini. Dia mengatakan, bencilah yang jahat dan kasihilah yang baik dan tegakkanlah keadilan. Itulah cara saudara dan saya itu menemukan kehidupan. Ini mirip dengan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan mengatakan hal yang sama melalui Amos yang dia katakan kepada orang Romawi di zaman perjanjian baru ini. Dia mengatakan hal yang sama kepada kita sekarang ini. Salah satu trik setan yang paling berhasil di jemaat sekarang ini adalah menunjukkan kepada kita sesuatu berulang kali. Pada awalnya itu mungkin menjijikan buat kita, mengerikan buat kita. Tapi ketika kita sudah melihatnya berkali-kali, itu dianggap tidak terlalu buruk. Mungkin kita sudah nonton perzinahan di program televisi contohnya. Begitu banyak sehingga kita menganggap itu biasa. Pada awalnya mungkin kita malu dan kita ingin matikan itu. Tapi bahayanya adalah kita mulai mengatakan kalau itu tidak terlalu buruk. Bahayanya adalah sebelum kita menyadarinya, kita akan membiarkannya masuk ke dalam hidup kita sendiri. Kita akhirnya tidak membenci kejahatan lagi. Jangan sekali-kali kita merasa nyaman dengan budaya kita. Jangan pernah biarkan apapun membawa standar dunia yang tidak bermoral ke dalam hati kita. Sehingga kita tidak melihat bahwa dosa itu buruk. Tapi mari kita belajar untuk membenci kejahatan. Mari kita yakin ketika kita membenci kejahatan bahwa kita mengasihi keadilan, selalu ada pilihan itu. Hanya ada dua jalan yang harus ditempuh. Jalan Tuhan atau jalan iblis. Saya khawatir ketika melihat terlalu banyak area abu-abu sebetulnya. Kita perlu lihat lebih banyak masalah sebagai hal yang jelas. Dalam beberapa kasus tertentu kita mungkin tidak tahu persis apa yang benar sampai kita berbicara dengan seseorang, berdoa tentang itu dan belajar banyak. Bahkan kemudian beberapa akan tidak setuju tentang kegiatan yang kita lakukan ini atau itu. Tapi pada tingkat dasar pilihan hati dan komitmen, kita perlu membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan, atau kita mengasihi kejahatan atau tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Nabi zaman dahulu bicara bukan hanya kepada 10 suku utara, tepat sebelum Tuhan menyerah kepada mereka dan mengirim Asyur untuk mengejar mereka. Kita perlu dengarkan Amos berbicara tentang kehendak Tuhan bagi orang-orang sepanjang masa. Dia mengatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi kehidupan itu dimulai saat kita datang kepada Tuhan dalam keadaan mati dalam dosa. Saat kita dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan. Dan saat kita dibangkitkan dengan hidup baru. Kemudian kita berjalan di jalan Tuhan dan kita menyembah Tuhan dan ibadah kita diterima dan dikenal Tuhan. Kita senang bukan karena kita memiliki semua kebaktian yang dikerjakan dengan sangat rapi, suara yang sangat bagus, tapi karena hidup dan hati kita adalah milik Tuhan. Dan kemudian kita memperlakukan satu sama lain dengan adil, kita mencari Tuhan, kita memiliki kehidupan dan kita memilikinya dengan berlimpah. Dan kita mengingat itu di dalam apa yang kita senantiasa lakukan di hari pertama dalam minggu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita telah dipindahkan kepada kerajaan anaknya yang kasih itu, sehingga kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, di mana Kristus itu dikenal oleh Allah, kita juga mendapatkan perkenanan Tuhan.